Suamiku keluar dari kamar pembantu jam 2 pagi. Katanya sih salah kamar. Salah kamar? Emangnya pintu rumah gue cuma 2? Mas, lo kok kamu keluar dari kamar Siti sih? Tanyaku heran saat Mas Danang yang tiba-tiba keluar dari kamar Siti, yang merupakan pembantu baru di rumahku. Usianya sangat muda, sekitar 21 tahun. Pertemuan kami tak sengaja. Dia yang saat itu tengah kebingungan untuk mencari pekerjaan di kota ini, sehingga membuatku merasa iba dan memintanya bekerja di rumahku. Tentunya Mas Danang sangat kaget begitu menyadari keberadaanku. Ia tampak gelagapan. Tentunya aku lebih kaget lagi, karena ketika terbangun dari tidur, suamiku nggak ada di sampingku. Jam saat itu tengah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi sekarang justru mendapati suami keluar dari kamar pembantu. Masalah masuk kamar dek, makanya ini buru-buru keluar. Mungkin karena terlalu mengantuk jadinya sampai salah begini. Meski sedikit ragu, tapi aku mencoba berpikir positif aja walau aku menangkap gelagat aneh dari suamiku itu. Mungkin apa yang dikatakan Mas Danang ada benarnya juga, karena terlalu mengantuk sampai nyasar ke kamar pembantu. Kulihat Siti juga tampak tertidur pulas. Setelah kejadian malam itu, semua berjalan seperti biasa. Mas Danang dan Siti juga tak menunjukkan sesuatu yang aneh. Di antara mereka, membuatku semakin yakin. Kejadian kemarin itu memang murni ketidaksengajaan. Di pagi sekali aku sudah berangkat kerja. Aku mempunyai sebuah butik, sehingga hampir seharian berada di sana. Sedangkan Mas Danang bekerja di perusahaan swasta yang pulang hampir sama denganku. Karena sibuk bekerja, membuat Aldo, anak semata wayang kami yang masih berusia 3 tahun, harus dititip dengan pembantu. Entah kenapa setelah kejadian itu aku merasa tak tenang. Aku mencoba bercerita pada Dita sahabatku. Bukan membuatku tenang, temanku yang satu ini justru sangat curiga kalau suami berselingkuh dengan pembantu di rumahku itu, dan menginginkan aku menyelidinya. Aku mengiyakan saja, tapi aku tak yakin kalau suamiku itu main belakang dengan pembantu. Hari ini aku pulang dari butik lebih cepat dari biasanya. Keadaan rumah tampak biasa, tak ada sesuatu mencurigakan. Aku memainkan ponsel sambil menyenderkan badan pada sisi ranjang. Membuka aplikasi hijau hanya sekedar untuk melihat status yang diunggah orang-orang. Dari banyaknya status, ternyata juga ada status dari Siti yang berupa tulisan tanpa foto. Rasa penasaran mendorongku untuk membacanya. Makasih ya sayang atas kadonya, begitu bunyi statusnya diiringi dengan emoticon love beberapa biji. What? Jadi Siti punya pacar, siapa ya? Kok dia nggak pernah cerita, apa jangan-jangan... kenapa aku jadi deg-degan begini? Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar ya, Sit? Aku mencoba mencari tahu. Siti tak menjawab pertanyaan dariku. Ia tampak tersenyum malu, tapi ia juga terlihat gugup. Kalian udah lama pacaran, ajakin ke sini dong, biar saya juga kenal sama pacar kamu. Ucapku dengan maksud memancing bagaimana reaksinya. Baru bu, hehe saya malu. Siti semakin salah tingkah. Kalian kenal di mana sih? Tanyaku lagi. Siti tampak berpikir sejenak. Oh, di Facebook bu. Hah, di Facebook? Kamu yakin? Bagaimana kalau dia sudah punya istri dan tiba-tiba istrinya melabrakmu? Mendengar pertanyaan dariku, muka Siti menjadi merah padam. Entah dia merasa tersinggung dengan ucapanku atau apa, yang jelas setelah itu dia pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Jangan bawa musibah ke dalam rumah. Rumah tangga itu ibarat api. Jangan dekatkan bensin kalau nggak mau terbakar.